warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan idgham dan iqlab. Sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung simak videonya ya. Pertama, kita akan membahas tentang idgham terlebih dahulu. Idgham artinya memasukkan, meleburkan, atau mentasydidkan. Bacaan idgham terjadi ketika bertemunya huruf nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf idgham. Nah, huruf idgham itu ada apa aja sih? Huruf idgham terdiri dari 6 buah, yaitu ada huruf ya, ro, lam, mim, nun, dan waw. Atau bisa kita singkat dengan yarmaluna agar lebih mudah diingat. Kita ulang sekali lagi ya, yarmaluna. Lalu idgham itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang pertama ada idgham bigunah, idgham yang artinya memasukkan, dan bigunah artinya dengan dengung. Jadi idgham bigunah artinya memasukkan dengan dengung. Idgham bigunah menurut ilmu tajwid yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham. Apa aja hurufnya? Hurufnya yaitu mim, nun, waw, dan ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Idgham bigunah adalah memasukkan dengan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Agar kita lebih paham lagi, di sini sudah ada contoh dari hukum bacaan idgham bigunah. Contoh yang pertama, miwaroi. Nah, pada bacaan ini ada yang bertanda atau yang berwarna biru, itu adalah hukum bacaan idgham bigunahnya. Karena di situ ada nun sukun. Setelah nun sukun itu ada huruf waw. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka disitulah letak hukum bacaan idgham bigunahnya. Dibacanya memasukkan dengan dengung. Kita baca sekali lagi ya. Miwaroi. Lalu ada contoh yang kedua. Hisabai yasiro. Nah, huruf yang berwarna biru di sini yaitu letak hukum bacaan idgham bigunahnya. Karena di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Jadi, hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Kita baca sama-sama. Hisabai yasiro. Yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham artinya memasukkan, dan bila gunah artinya dengan tidak dengung. Jadi idgham bila gunah artinya memasukkan dengan tidak dengung. Idgham bila gunah menurut ilmu tajwid yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf idgham bila gunah. Apa aja hurufnya? Hurufnya yaitu lam dan ro. Nah, agar lebih paham lagi, di sini sudah ada contoh dari hukum bacaan idgham bila gunah. Contoh yang pertama, miladunki. Yang bertanda merah di sini, yang berwarna merah, itu adalah letak hukum bacaan idgham bila gunahnya. Kenapa? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf la. Maka hukum bacaannya idgham bila gunah. Dibacanya memasukkan dengan tidak dengung. Kita baca sekali lagi. Miladunki. Contoh yang kedua, Aisyatir radiyah. Nah, yang bertanda merah di sini adalah letak hukum bacaan idgham bila gunahnya. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Maka hukum bacaannya idgham bila gunah. Kita baca sekali lagi. Aisyatir radiyah. Yang terakhir ada iqlab. Iqlab artinya membalik atau mengganti atau merubah.
Maksudnya apa ya? Nanti kita jelaskan di contoh. Iqlab menurut ilmu tajwid yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab hanya ada satu, yaitu ba. Di sini sudah ada contoh dari hukum bacaan iqlab. Kita perhatikan bersama-sama. Mim ba'di. Nah, yang bertanda merah di situ adalah letak dari hukum bacaan iqlab. Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Itulah yang disebut dengan hukum bacaan iqlab. Kita kembali ke pengertian iqlab, yaitu mengganti. Apa yang diganti? Yang diganti yaitu nun sukunnya menjadi suara mim sukun, seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi dibacanya bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Diubah menjadi mim sukun dan ditahan 2 harokat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.